Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, atau lebih dikenal dengan Imam Asy-Syafi'i, sebagaimana kita ketahui adalah satu dari 4 imam mazhab. Tidak satu pun meragukan kapasitas keilmuan beliau. Beliau adalah guru dari Imam Ahmad bin Hambal, yang juga merupakan salah satu dari 4 imam mazhab. Dikisahkan, suatu hari Imam Syafi'i berkunjung ke rumah Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad mempunyai seorang putri yang solihah. Kalau malam beribadah, siang berpuasa dan menyukai kisah orang-orang syalih. Putri beliau ini ingin sekali melihat Imam Syafi'i secara langsung, sebab sang ayahnya sangat menghormatinya. Ketika Imam Syafi'i berkunjung ke rumah mereka, sang putri merasa sangat senang dan berharap bisa melihat apa saja yang dikerjakan Imam Syafi'i serta mendengar ucapan-ucapannya. Setelah selesai makan malam bersama, Imam Ahmad menuju tempat salat untuk melakukan sholat dan dizikir. Imam Syafi'i tiduran terlentang, sedangkan sang putri selalu mengawasi Imam Syafi'i sampai fajar. Di pagi hari, sang putri berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, apakah benar dia ini Imam Syafi'i yang engkau sering ceritakan padaku?" Imam Ahmad pun menjawab, "Benar anakku, dia adalah Imam Syafi'i guruku." Putrinya kembali berkata, "Aku mendengar bahwa engkau menghormati Imam Syafi'i. Tapi apa yang aku lihat tadi malam, dia tidak sholat, tidak zikir, tidak pula wirid. Dan aku juga melihat ada 3 hal yang aneh." Imam Ahmad bertanya, "Apa saja 3 hal itu, wahai anakku?" Ketika kita sajikan makanan kepada Imam Syafi'i, dia makan banyak sekali. Dan ini berbeda dengan yang kudengar. Kedua, ketika masuk kamar, dia tidak beribadah sholat malam. Dan ketiga, ketika sholat subuh bersama kita, dia sholat tanpa wudhu, wahai ayahku. Ketika agak siang dan mereka berbincang-bincang, Imam Ahmad berkata kepada Imam Syafi'i tentang apa yang dilihat oleh putrinya. Lalu Imam Syafi'i berkata, "Wahai Aba Muhammad, aku memang semalam banyak makan, karena aku tahu bahwa makananmu adalah halal, dan engkau adalah orang mulia. Sedangkan makanan orang mulia adalah obat, kalau makanan orang bakhil adalah penyakit. Jadi, aku makan bukan untuk kenyang, tapi untuk berobat dengan makananmu. Adapun semalam aku tidak sholat malam. Hal itu karena saat berbaring, aku melihat seperti Al-Quran dan hadis berada di depanku. Allah membukakan kepadaku 72 masalah ilmu fikih, yang kususun untuk kemaslahatan muslimin. Maka memikirkan ilmu inilah yang menghalangi antara diriku dan sholat malam. Adapun ketika sholat subuh bersama kalian, aku tidak wudhu. Maka, demi Allah, tidaklah kedua mataku tertidur, hingga aku butuh memperbaharui wudhu. Semalam suntuk aku terjaga. Jadi, aku sholat subuh bersama kalian, dengan wudhu sholat isya." Setelah Imam Syafi'i berpamitan dan pulang, kemudian Imam Ahmad berkata kepada putrinya, "Wahai anakku, yang dikerjakan oleh Imam Syafi'i semalam dalam keadaan tiduran, itu lebih utama daripada apa yang kukerjakan sambil sholat malam." Sobat FM, demikian kisahnya. Pelajarannya kita bisa melihat betapa agungnya hubungan guru dan murid, serta kita juga harus lebih bijak dalam memahami sesuatu, bahwa apa yang kita lihat bisa jadi bukanlah seluruh dari kenyataan yang sebenarnya.